Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku yang hebat. Kali ini kita membahas bentuk aljabar. Kita bahas pengenalan bentuk aljabar. Anak-anak, pernahkah kalian melihat contoh kontekstual? Nah, di sini ada Pak Erik dan Pak Thohir yang berada di toko buku. Mereka membeli buku tulis dengan merek yang sama. Pak Thohir membeli 2 dus buku tulis dan 3 buku tulis. Sedangkan Pak Erik membeli 5 buku tulis. Apabila dimisalkan banyak buku tulis yang ada di dalam dus adalah X, maka masalah kontekstual di atas dapat dibuat menjadi suatu bentuk aljabar. Nah, kita perhatikan bagaimana cara membuat bentuk aljabar. Dari peristiwa itu, nah kita bisa melihat konteksnya semacam ini. Jadi, di sini ada 2 kardus buku dan 3 buku. Kemudian Pak Thohir membeli 3 kardus buku tulis dan 3 buku tulis. Sedangkan Pak Erik membeli 3 buku tulis. Nah, apabila kita tulis bentuk aljabarnya, satu kardus memuat buku tulis sebanyak X. Berarti bentuk aljabarnya adalah 2X. Karena ada 2 kardus ya, 2X ditambah 3. Kemudian Pak Erik hanya membeli buku tulis saja, hanya 5 buku tulis. Berarti di sini bentuk aljabarnya adalah 3. Nah, kemudian apabila barang yang dibeli oleh Pak Thohir dan yang dibeli oleh Pak Erik digabungkan, maka bentuk aljabarnya menjadi 2X ditambah 3 ditambah 5. Atau bisa ditulis 2X ditambah 8, karena 3 ditambah 5 hasilnya 8. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dari contoh kontekstual yang lain. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola. Kemudian, dalam suatu tabung terdapat beberapa bola. Nah, tiap kotak berisi bola dengan jumlah sama, tiap tabung juga berisi bola dengan jumlah sama. Kemudian, bola yang berdiri sendiri ini bentuk aljabarnya bisa ditulis sebagai 2 saja. Kemudian ada 2 kotak berisi bola dan sebuah bola ditulis dengan 2X plus 1. Karena X menyatakan banyaknya bola dalam kotak. Kemudian 3 kotak berisi bola ditambah 2 tabung berisi bola ditambah 4 bola bisa ditulis 3X ditambah 2Y ditambah 4. Nah, sekarang untuk bentuk aljabar dari banyaknya lidi. Nah, di sini ada suatu pola, sebuah persegi. Kemudian ada lagi persegi. Nah, ini ada 1 persegi, 2 persegi, 3 persegi, dan 4 persegi. Nah, berapakah banyaknya lidi apabila ada 1 persegi? Nah, di sini banyaknya lidi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalimat matematika atau bentuk
aljabar menentukan banyaknya lidi, ini bisa ditulis 1 ditambah 1 kali 3. Kemudian apabila banyaknya persegi 2, maka banyaknya lidi ada 7. Berarti bisa dirubah menjadi bentuk 1 plus 2 kali 3. Kemudian kalau banyaknya persegi 3, maka banyaknya lidi 10. Maka bisa ditulis 1 plus 3 kali 3. Kalau banyaknya persegi 4, maka banyaknya lidi adalah 1 plus 4 kali 3. Nah, apabila banyaknya persegi A, maka banyaknya lidi adalah 1 ditambah A kali 3. A kali 3 itu biasanya ditulis dengan 3 kali A atau cukup ditulis 3A. Sehingga bentuk aljabarnya adalah 1 plus 3A. Apa sebenarnya pengertian bentuk aljabar? Nah, dari ilustrasi di atas, maka contoh-contoh bentuk aljabar adalah 2x plus 3. Kemudian 5, itu termasuk bentuk aljabar ya. 2x plus 8, 2 saja. 2x plus 1, 3x plus 2y plus 4. Ini adalah contoh bentuk aljabar. Bisakah kalian menuliskan pengertian bentuk aljabar menggunakan kalimat kalian? Nah, ayo kita simpulkan bersama-sama. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. Perhatikan bentuk aljabar berikut. 2x dikurangi 3y ditambah 4. Banyaknya suku ada 3. Mana saja? 2x, kemudian min 3y, dan 4. Kemudian variabelnya apa saja? Variabelnya adalah x dan y. Kemudian koefisien dari X adalah 2, koefisien dari Y adalah min 3, dan 4 disebut sebagai konstanta. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bentuk aljabar terdiri dari suku-suku yang dipisahkan oleh tanda plus atau min. Kemudian terdiri dari variabel atau simbol-simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Kemudian koefisien atau faktor konstanta pada suatu suku. Faktor konstanta pada suatu suku. Konstanta sendiri berupa bilangan atau nilai tertentu. Koefisien ini merupakan bilangan yang ada di depan variabel. Itu namanya koefisien ya. Nah, diketahui bentuk aljabar 3A min 4B plus 7. Berapa banyaknya suku bentuk aljabar di atas. Kemudian variabelnya ada berapa. Koefisiennya apa saja. Kemudian konstantanya. Kita lihat berapa banyak suku bentuk aljabar di atas. Ada 1, berarti 3A ya. Kemudian min 4B dan 7. Kita tuliskan satu-satu. Variabelnya ada berapa? Variabelnya ada 2, yaitu A dan B. Variabelnya ada 2, A dan B.
Koefisien dari A adalah koefisien dari A 3 ya. Koefisien dari B adalah min 4. Konstantanya adalah plus 7. Nah, demikian penyajian materi dari kami. Jika belum paham, bisa diputar kembali video pembelajaran atau langsung bertanya saat pembelajaran tatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.